Mazhab yang masyhur di kalangan muslimin hari ini ada berapa? Ada 4 mazhab. Mazhab Hanafi, Maliki, Syafi'i, dan Hambali. Iya. Perbedaan para hadirin dan hadirat yang dirahmati oleh Allah, di antara imam mazhab ini, perbedaan mereka adalah perbedaan dalam masalah furu'. Mereka tidak berselisih dalam masalah usul. Ya, apa itu furu'? Ya, ini kita berbicara istilah yang difahami oleh kebanyakan ulama atau yang difahami oleh manusia. Furu' adalah masalah fikih. Adapun usul adalah masalah akidah. Dalam masalah akidah mereka tidak berselisih. Sebagaimana disebutkan oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah, dari rahmatnya Allah Subhanahu wa taala kepada muslimin, ya, sesungguhnya mazhab atau pendapat masalah usul dari sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan 4 mazhab imam yang ma'ruf itu tidak berselisih. Namun yang mereka berselisih dalam masalah apa? Fikih. Misalnya apa? Misalnya contoh, bangkit dari ruku. Sami Allahu liman hamidah. Ya. Kita melihat sebagian jamaah salat bersedekah. Sebagian jamaahnya tidak bersedekah. Ya. Ini adalah dalam koridor mazhab. Dan setiap ulama-ulama mazhab mereka memaparkan dalil-dalil dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan ulama yang berpendapat bersedekap mereka berdalilkan dengan hadis apa? Ya, disebutkan pada waktu itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika beliau bangkit daripada ruku beliau, ketika beliau berdiri dalam salat beliau meletakkan tangan kanannya di atas tangan kirinya. Ra'aitun Nabiyya sallallahu alaihi wasallam yadha yadahu al-yumna 'ala yusra wal qa'im. Aku melihat Nabi sallallahu alaihi wasallam meletakkan tangan kanannya di atas tangan kirinya dalam keadaan beliau berdiri. Nah, berdirinya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam salat itu berapa keadaan? Ada dalam 2 keadaan. Pertama berdiri ketika takbiratul ihram, yang kedua berdiri ketika bangkit dari ruku. Sehingga sebagian ulama berpendapat disunahkan untuk seseorang tetap bersedekap ketika dia bangkit dari rukunya. Dan sebagian para ulama yang lain mengatakan tidak. Iya. Yaitu dengan dalil anggota tubuh itu kembali kepada asalnya. Ketika bangkit daripada ruku, semua anggota tubuh kembali kepada asalnya. Nah, sekarang asal sholat, berdiri seperti ini atau bersedekap? Nah, sebagian ulama mengatakan asal daripada sholat adalah berdiri. Orang belum bertakbiratul ihram. Nah, kalau dia belum bertakbiratul ihram, maka begini dia ketika bangkit dari rukunya. Faham ya? Ini perselisihan dan perbedaan pendapat di kalangan para ulama mazhab, dan ini tidak perlu diperdebatkan. Ya, amalkan saja mana yang membuat kita yakin. Cuman terkadang sebagian saudara-saudara kita muslimin menjadikan khilaf, perselisihan dalam masalah furu', kemudian mereka membawa perselisihan ini dalam masalah apa? Usul. Ini yang keliru. Iya, tidak boleh disanggah, tidak boleh dikatakan keliru, tidak boleh dikatakan salah. Toh para imam saja mereka berlapang dada. Iya, para imam berlapang dada itu perkaranya perkara apa? Perselisihannya dalam bentuk apa? Iya, ketika perselisihan itu dalam bentuk usul, dalam perkara akidah, maka kita mendapatkan para ulama kita bersikap dengan tegas. Iya, di antara dalil yang menunjukkan permasalahan ini, ya, sesuatu yang sudah sering kita sampaikan, apa yang disebutkan oleh Al-Imam Muslim dalam Sahih beliau, di Muqaddimah Sahih Muslim. Pada waktu itu ada beberapa orang tabi'in ingin bertemu dengan salah seorang dari sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang dia ingin bertanya tentang perkara yang ada di negerinya. Kemudian dia bertemu dengan Ibnu Umar. Ibnu Umar sahabat Rasulullah, anaknya Umar bin Khattab. Kemudian dia berkata, "Wahai Ibnu Umar, sesungguhnya aku mendapatkan di negeriku seorang laki-laki yang bernama Ma'bad al-Juhani. Dia mengatakan al-umrul unuf. Allah tidak mengetahui apa yang dilakukan oleh seorang hamba kecuali setelah hamba itu melakukannya. Maka Ibnu Umar berkata, wahai Ibnu Umar, sesungguhnya aku mendapatkan di negeriku seorang laki-laki yang bernama Ma'bad al-Juhani. Dia mengatakan al-umrul unuf. Allah tidak mengetahui apa yang dilakukan oleh seorang hamba kecuali setelah hamba itu melakukannya.
Iya, ini akidahnya orang-orang Al-Qadariyah. Ini akidah menyelisih dari akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Ini menyelisih akidah Islam. Karena akidah Islam dalam masalah takdir ada 4 rukun di dalamnya. Di antaranya ilmu. Segala sesuatu yang terjadi di muka bumi ini semuanya telah diilmui oleh Allah Subhanahu wa taala sebelum terjadi. Nah, mereka punya pemikiran Allah tidak mengetahui apa yang terjadi kecuali setelah perbuatan itu terjadi. Ini perbuatan akidah menyimpang atau tidak? Akidah yang menyimpang. Apa kata Abdullah bin Umar radhiyallahu taala anhu? Kata Abdullah bin Umar, sampaikan kepada dia, sesungguhnya saya berlepas diri dari dia dan dia berlepas diri dari saya. Kalau seandainya mereka menginfakkan emas sebesar gunung Uhud, Allah tidak menerima amalan mereka sampai mereka beriman kepada takdir. Diingkari oleh para sahabat Rasulullah. Diingkari atau tidak? Diingkari oleh mereka. Karena ini perkara yang sudah mendasar dalam agama. Ini merupakan perkara usul yang tidak boleh seseorang abu-abu di dalamnya. Begitu juga Imam Ahmad rahimahullah. Imam Ahmad bertentangan pada waktu itu dengan Ibnu Abi Duat. Ibnu Abi Duat adalah seorang alim dari ulama Al-Mu'tazilah. Iya, dan dia dekat dengan para khulafa pada waktu itu. Dia dekat dengan para khalifah. Ya, dan mazhabnya Ibnu Abi Duat dijadikan sebagai mazhab negara pada waktu itu. Tidak tanggung-tanggung. Imam Ahmad rahimahullah dikafirkan. Ya, dikafirkan Imam Ahmad. Dipenjara. Disiksa. Iya, tidak diberikan air untuk berwudu. Siapa lawannya? Lawannya itu bukan musyrikin, bukan orang kafir. Lawannya orang yang dianggap sebagai alim dari ulama. Lawannya itu orang yang mengaku dirinya Islam. Bahkan dia mengaku lebih Islam dibandingkan Imam Ahmad. Iya, terkadang sebagian orang mengatakan, iya, dulu Rasulullah SAW diboikot oleh orang kafir. Diboikot oleh musyrikin. Ya, lah sekarang kalian siapa yang memboikot? Kan seperti itu. Betul, di zaman Rasulullah SAW manusia itu hanya 2 saja. Ya, 3 golongan manusia, mukminin, musyrikin, dan apa? Munafikun. 3 jenis manusia saja. Di zaman Rasulullah SAW. Tetapi di zamannya Abu Bakar, di zamannya Umar, di zamannya Utsman, di zamannya Ali, yang menjadi musuh para khulafa ar-rasyidin ini bukan hanya saja dari kalangan orang kafir, bukan saja dari kalangan munafikin, bukan saja dari kalangan musyrikin, tetapi dari kalangan orang-orang yang ibadahnya kalah ibadahnya sahabat Rasulullah SAW. Siapa yang membunuh Utsman? Hah? Apakah yang membunuh Utsman orang kafir? Apakah yang membunuh Utsman musyrikin? Tidak. Yang membunuh Utsman adalah orang-orang Islam yang mereka menganggap Utsman ini tidak adil. Utsman ini tidak menjalankan syariat dengan benar. Ini yang membunuh Utsman. Begitu juga yang membunuh Ali. Ya, bukan musyrikin, bukan orang kafir. Yang membunuh Ali adalah orang-orang yang wajah mereka pucat. Karena sedikitnya mereka makan, sedikitnya mereka tidur, karena kebanyakan mereka adalah berpuasa, pucat wajah mereka. Ini yang membunuh Ali. Bahkan pimpinan pasukannya Abdurrahman bin Muljam di zaman Khalifah Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu, dia diutus oleh Umar bin Khattab mengajarkan Al-Quran kepada penduduk Kufah. Ahli Quran, ahli ibadah. Ini yang membunuh siapa? Yang membunuh Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu. Ahlul ibadah, ahlus salat, ahlus siyam, ahlus zakat, ahlul qiyam. Bukan musyrikin, bukan orang kafir. Oleh karena itu Allah Subhanahu wa taala telah mengatakan dalam Al-Qur'anul Karim. Ya. Wa kadzalika ja'alna likulli nabiyyin aduwan syayatinal insi wal jin yuhi ba'dhum ila ba'din zukhrufal qawli ghurura. Dan demikian kami jadikan setiap seorang nabi musuh. Musuh syaitan dari kalangan jin dan syaitan dari kalangan manusia.
yang mereka itu saling berbisik-bisik, yang mereka saling bantu-membantu dengan ucapan-ucapan yang dia ucapan tersebut seakan-akan ucapan yang hak. Maka itu dari kalangan muslimin, itu dari kalangan kafir, itu dari orang-orang yang mengaku diri mereka muslim. Paham ya?